Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pada pembelajaran Quran Surat An-Nahl ayat 105, masih dalam pembahasan tentang kejujuran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yaftaril kadhiba allazina la yu'minuna biayatillah wa ulaika humul kazibun. Innama, sebelum kita mengartikan dan membahas isi kandungannya, kita membahas ilmu tajwidnya terlebih dahulu. Innama yaftaril kadhiba allazina la yu'minuna biayatillah. Innama, nun bertasydid itu hukumnya adalah gunnah. Gunnah asli yaitu didengungkan 2 harakat pada hidung. Innama, yang mana huruf gunnah ini ada 2. Yang pertama nun bertasydid, yang kedua mim bertasydid. Cara membunyikannya yaitu dengan mendengungkannya 2 harakat pada hidung. Innama yaftari. Innama yaftaril kadhiba allazina la yu'minuna biayatillah. Yaftaril kadhib, alif lam di sini hukumnya adalah alif lam qamariyah yang wajib idhar, yaitu lamnya dibaca dengan jelas. Yaftaril kadhib, yang mana alif lam qamariyah ini hurufnya ada 14, dikumpulkan dalam lafaz ibagi hajjaka wa khaf aqimah. Allazina la yu'minuna biayatillah. Allazina, za, makharijul huruf za harus dipahami, dia keluar dari ujung lisan yang disentuhkan pada ujung gigi seri yang atas. Allazi, za, yang mana huruf yang ada pada ujung lisan yang disentuhkan pada ujung gigi seri yang atas ini ada 3, yaitu yang pertama za, yang kedua zo, dan yang ketiga sa. Allazina, sedangkan za ini mempunyai 5 sifat. Yang pertama za ini sifatnya adalah zahr, dalam arti tidak ada hembusan napas ketika diucapkan. Yang kedua, za ini mempunyai sifat rokhawa, dalam arti tidak ditekan namun dilonggarkan cara membacanya. Yang ketiga, za ini mempunyai sifat istifal, dalam arti pangkal lisan tidak diangkat ke atas. Pangkal lisan itu adalah lisan yang dekat dengan tenggorokan. Kemudian yang keempat, za ini mempunyai sifat infitah, dalam arti depan lisan tidak diangkat ke atas. Yang kelima, yang terakhir, za ini mempunyai sifat ismat, dalam arti lambat diucapkannya. Allazina la yu'minun. Allazina la yu'minuna biayatillah. Biayatillah, lafaz Allah ini hukumnya tarakik dikarenakan dia berada setelah kasrah, maka dibaca dengan bunyi a tipis, biayatillah. Sedangkan la ini mempunyai hukumnya mad ta'zim, panjangnya sama seperti mad jaiz munfasil 2-5 harokat. Biayatillahi wa ulaika humul kazibun. Wa ulaika, ada mad bertemu hamzah 1 kalimah dalam isim isyarah ini, maka hukumnya adalah mad wajib muttasil yang panjangnya 5 harakat. Wa ulaika humul kazibun, ada mad asli bertemu dengan huruf yang baru mati karena waqaf, disebut mad arid lisukun yang panjangnya 2-6 harakat. Itulah hukum bacaan daripada Quran Surat An-Nahl ayat 105. Kita lanjutkan pada pembahasan arti dan isi kandungan Surat An-Nahl ayat 105.
Bismillahirrahmanirrahim. Innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna biayatillah wa ulaika humul kadzibun. Sesungguhnya orang yang mengada-ngadakan kebohongan itu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Misalnya Al-Quran dengan ucapan mereka, Quran ini adalah dari ucapan manusia. Wa ulaika humul kadzibun, dan mereka itulah orang-orang yang berdusta. Wa ta'kidu bitikrari wa inna wa ghairihima raddun liqaulihim innama anta muftarin. Dan penguatan dengan pengulangan dan dengan lafaz inna, yaitu mengulang bahwasanya orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan adalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Diulang lagi, mereka itulah orang-orang yang berdusta. Dan juga dengan inna dan selainnya dikuatkan itu untuk raddun liqaulihim, menolak kepada ucapan orang-orang kafir, orang-orang kufar, innama anta muftar. Mereka berucap, sesungguhnya kamu ini hanya mengada-ngada. Maka perkataan-perkataan mereka ini dibantah dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna biayatillah wa ulaika humul kadzibun. Sesungguhnya orang yang mengada-ngadakan kebohongan itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, kepada Al-Quran, dengan ucapan mereka Quran ini adalah ucapan manusia. Dan mereka itulah orang-orang yang berdusta. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwasannya orang-orang yang berdusta itu adalah orang-orang yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi sudah mendustakan ayat-ayat Allah berupa Al-Quran. Oleh sebab itulah diperlukan kita mempunyai sifat jujur, diperlukan kita mempunyai sifat sidik, benar dan membenarkan bahwasannya ayat-ayat Allah itu adalah benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari manusia. Maka kita yakin dan membenarkan bahwasanya Al-Quran itu adalah ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka intisari daripada ayat ini, kita diajarkan agar tidak berdusta dan tidak menuduh orang yang benar berdusta. Arti secara singkatnya kita ulang lagi. Sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan itu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Itulah sekilas isi kandungan daripada Quran Surat An-Nahl ayat 105 akan bahayanya sifat dusta. Maka perlu kita memiliki sifat jujur dan selalu benar dalam berkata, tidak berbuat dusta dan menuduh orang lain berbuat dusta, padahal kita yakin mereka itu orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Demikianlah pembahasan yang dapat dibahas dalam pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.